Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya kepada iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat serta salam dan berkat sanjungan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta berislam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mengamalkannya dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Syarah Hadis Bid'ah Bukhari Muslim karangan Abdullah bin Abdul Rahman Al-Basam. Tema pada pagi hari ini yaitu azan dan iqamah. Azan menurut pengertian bahwa ialah pemberitahuan dan pemakluman sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 3 yang artinya, dan inilah suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya. Artinya pemberitahuan dari keduanya. Menurut pengertian syariat, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya sholat fardu dengan lafaz yang khusus. Azan secara singkat mencakup beberapa masalah akidah, karena takbir mengandung pengertian tentang eksistensi Allah, menetapkan sifat-sifat yang agung, sementara syahadatain menetapkan tauhid yang tulus dan risalah Muhammad SAW, serta menafikan syirik. Sedangkan seruan kepada keberuntungan mengisyaratkan hari kebangkitan dan pembalasan. Para ulama menyebutkan bahwa azan mempunyai hikmah yang besar, di antaranya memperlihatkan syiar Islam, menampakkan kalimat tauhid, penetapan risalah dan pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Di samping itu, azan merupakan ajakan untuk berjamaah. Dalam pelaksanaan azan ini terkandung keutamaan yang besar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sekiranya manusia tahu pahala dalam azan dan shauf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya melainkan dengan cara mengundi, niscaya mereka akan mengundinya. Masih banyak hadis-hadis lain yang senada. Azan dan iqamah merupakan fardu kifayah atas kaum laki-laki untuk sholat 5 waktu. Keduanya merupakan syiar Islam yang nyata. Jika penduduk suatu negeri meninggalkannya, maka mereka layak diperangi. Apabila Rasulullah SAW mendatangi suatu kaum yang tidak dikenali sebelumnya, maka beliau mencari petunjuk atas keislaman mereka dengan azan dan atas kekufuran mereka dengan meninggalkan azan. Beliau juga memerintahkan sholat agar mendengarkan azan dari mereka pada waktu sholat. Azan disyariatkan di Madinah ketika Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabat untuk mencari cara sehingga mereka mengetahui masuk ke waktu sholat, lalu mereka datang ke masjid untuk sholat. Lalu Abdullah bin Zaid al-Ansari bermimpi bertemu seseorang yang memberitahukan kepada sifat azan. Maka dia mengabarkan mimpinya ini kepada beliau. Lalu beliau bersabda, inilah mimpi yang benar. Maka ajarkanlah kepada Bilal karena suaranya lantang. Dengan begitu, azan ini merupakan sarana paling baik untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Rasulullah SAW memerintahkan muazzinnya Bilal agar menggenapkan azan, yang maksudnya untuk memberitahu orang-orang yang tidak ada di tempat itu dengan mengucapkan lafaz-lafaz dua-duanya. Hal ini selain takbir pada pembulan azan, telah diriwayatkan pengucapannya 4 kali di bagian akhir. Ada pula riwayat yang menyebutkan
takbir dan qomat sholat yang diucapkan 2 kali. Para ulama sangat berbeda pendapat tentang hukum azan dan iqamah. Al-Imam Ahmad sebagai mazhab Maliki dan sebagai mazhab Syafi'i serta Abu berpendapat bahwa keduanya wajib kifayah bagi kaum laki-laki yang sudah balik. Mereka berhujjah dengan beberapa dalil. Di antaranya dalil dalam bab ini karena perintah ini untuk hukum wajib. Dalil lainnya disebutkan di dalam As-Sahih dari Malik bin Al-Waris, hendaklah salah seorang di antara kalian azan bagi kalian. Yang pasti azan dan iqamah merupakan syiar Islam yang nyata, sehingga orang yang meninggalkannya dapat diperangi. Sebagian di antara mereka mengkhususkan kewajiban ini bagi kaum laki-laki tanpa wanita, karena seperti yang diriwayatkan Al-Baihaqi dan Ibnu Umar dan isnad yang sahih, tidak ada azan dan iqamah bagi kaum wanita. Yang dituntut dari kaum wanita ialah merendahkan suara dan bertakbir, di samping mereka bukan orang-orang yang dituntut sholat berjamaah. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa keduanya sunnah dan bukan wajib. Mereka berhujjah dengan hadis disahihkan oleh Imam bahwa pada malam Muzdalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan azan, tapi cukup dengan iqamah saja. Riwayat tentang meninggalkan azan ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat di Muzdalifah dengan 2 azan dan 2 iqamah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam Al-Ikhtiyar bahwa golongan yang menyatakan hukum sunnah azan menyatakan jika penduduk suatu negeri sepakat meninggalkannya maka mereka dapat diperangi. Perbedaan pendapat dengan mereka lebih dekat dengan kepada perbedaan dalam masalah lafaz, karena banyak ulama yang menyatakan pendapat berdasarkan as-sunnah bahwa orang yang meninggalkannya dicela dan dihukum sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun orang yang beranggapan bahwa azan dan iqamah merupakan sunnah dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa berarti salah. Mereka juga berbeda pendapat tentang sifat azan dan iqamah. Al-Imam Ahmad memperbolehkan setiap riwayat yang disebutkan tentang sifat azan dan iqamah, tapi dia lebih memilih azan Bilal dan iqamatnya. Azan Bilal yang diisyaratkan itu ialah 15 kalimat, 4 takbir, 4 tasyahud, 4 hayat, kemudian 2 takbir yang kemudian ditutup dengan la ilaha illallah. Adapun iqamat yang disyaratkan ialah 11 kalimat, 2 takbir, 2 tasyahud, 2 hayat, qad disyara 2 kali, 2 takbir dan ditutup dengan la ilaha illallah. Sifat ini juga merupakan pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i dan jumhur ulama. Mereka berbicara dengan hadis Abdullah bin Zaid tentang sifat azan dan iqamah, bahwa sifat ini merupakan perbuatan penduduk Makkah yang dihadiri orang-orang muslim pada musim haji dan lain-lainnya, dan tak seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. Sedangkan Malik, Abu Yusuf dan sebagian ulama berpendapat takbir azan 2 kali. Mereka berhujjah dengan riwayat hadis Abdullah bin Zaid dan dengan azan Abu Mazlurah serta dengan hadis Anas bila diperintahkan untuk menggunakan azan. Yang pasti tidak ada kenafian dalam masalah ini dan semua sifat ini diperbolehkan. Yang pertama, memilih adanya tambahan, karena tambahan itu juga tidak menafikan jika riwayatnya berasal dari orang yang siqah sehingga ia dapat diterima. Ibnu Hazm berkata, kami memilih azan penduduk Makkah karena dalam terdapat tambahan penyebutan nama Allah. Mereka juga saling berbeda pendapat tentang tarjih azan. Yang dimaksud tarjih azan di sini adalah muazzin mengucapkan tasyahud dengan suara lirih, kemudian dia mengulangi lagi dengan suara nyaring. Mazhab Maliki dan Syafi'i mensunahkannya. Ini merupakan amal penduduk Hijaz yang mengacu pada hadis Mazlurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal ini kepadanya di Mekah. Mazhab Hanafi tidak mensunahkannya. Mereka berhujjah dengan hadis Abdullah bin Zaid, sedangkan Al-Imam Ahmad memperbolehkan keduanya, tapi dia lebih suka memilih azan Bilal. Ibnu Abdul Bar berkata, Ahmad, Ishaq, Daud dan Ibnu Zaid berpendapat yang demikian itu termasuk perbedaan pendapat yang mubah, karena semuanya diperbolehkan, baik mengucapkan 4 kali atau 2 azan dengan sertifikat iqamah atau 2. Dari penjelasan di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama
pertama, wajib azan dan iqamah yang disimpulkan dari bentuk perintah yang berasal dari Allah Rasulullah SAW, karena bentuk ini mengharuskan kemarfu'an hadis menurut Ibnu Hajar. Ini merupakan pendapat yang mencakup dua golongan dari kalangan hadis maupun usul. Yang kedua, disunahkan menggunakan azan dan menganjurkan iqamah, karena jika diwajibkan dapat bertentangan dengan sifat azan dan iqamah yang sudah ditetapkan. Semua sifat azan yang diriwayatkan boleh diamalkan. Yang ketiga, memfokuskan perhatian kepada azan daripada iqamah, karena azan merupakan seruan bagi orang yang berada di tempat yang jauh. Yang keempat, yang dimaksud menggunakan azan ialah selain takbir yang 4 kali pada permulaan azan dan kalimat tauhid di bagian akhirnya, karena hal ini dikhususkan berdasarkan dalil-dalil yang lain. Yang terakhir, yang dimaksud dengan iqamah ialah selain dua takbir di bagian awalnya dan qomat sholat yang genap, karena hal ini dikhususkan berdasarkan dalil-dalil yang lain. Alhamdulillah, satu hadis mengenai penjelasan tentang azan dan iqamah, di mana bagaimana peristiwa terjadinya azan ini dijelaskan, yaitu bagaimana pada saat itu Rasulullah meminta pendapat para sahabat untuk mencari cara mengetahui masuknya waktu sholat agar mereka bisa datang ke masjid untuk melakukan ibadah sholat. Lalu seorang sahabat Abdullah bin Zaid al-Ansari bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahukan kepadanya sifat azan. Kemudian kabar mimpi ini disampaikan ke beliau kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau mengajarkannya mimpi itu kepada Bilal, karena Bilal itu suaranya sangat lantang. Dan disitulah kemudian azan mulai dilakukan oleh para sahabat, dan selanjutnya sampai dengan saat ini. Memang ada beberapa pendapat perbedaan tentang bilangan azan. Di sini jelas cukup panjang, namun pada intinya adalah semua boleh dilakukan karena sifatnya sunnah, dan tentunya yang lebih utama adalah melakukan azan itu dengan baik dan benar. Tujuannya agar sholat ini waktu sholat sudah masuk. Demikian, mudah-mudahan ini dapat diamalkan, dan insyaallah ini terus pasti akan kelanjutannya tentang azan. Nanti besok kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya berdasarkan firman-firman Allah SWT dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.